Setiap kita pernah merasakan takut. Ya, maka tema khotbah secara sinodal adalah melepaskan belenggu ketakutan. Ketika saya memikirkan tema ini, wah, semua juga pengen nih lepas dari belenggu ketakutan. Lalu kita menginventaris sumber-sumber ketakutan dan pengennya tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Tetapi saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan buat kita di awal, takut itu respon normal. Ya, karena kita manusia. Sepanjang kita sebagai manusia yang punya perasaan, suasana hati di tengah pergumulan yang ada, tidak terhindar kita akan merasakan takut. Tapi kalau dari tema kita melepaskan belenggu ketakutan, berarti respon takut yang normal itu jangan sampai ketakutan membelenggu hari-hari kita. Itu beda, ya. Karena dalam otak kita ada yang disebut dengan amigdala, bagian dalam anatomi otak kalau saya mengutip, itu yang berhubungan dengan proses emosi, perilaku dan memori. Salah satunya adalah respon terhadap takut. Ya, itu besar benda itu ya dalam otak kita seperti kacang almond begitu ya. Dan dia akan selalu bereaksi. Ya. Tetapi ada dua dalam respon pada otak kita yang menggerakkan saraf-saraf di otak yang lainnya itu adalah ketika kita menemukan sumber ketakutan, yang pertama adalah kita menghadapi ketakutan. Atau yang kedua, kita bersembunyi atau melarikan diri dari sumber ketakutan. Ya. Itu sudah bagian dari tubuh kita. Ya, di otak kita ada respon normal, ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, yang sering kita coba respon atas ketakutan yang kita temui, apakah kita menghadapi takut itu atau kita sembunyi, melarikan diri. Nah, ini yang akan membedakan, ya. Kita akan melihat mana yang sering kita lebih lakukan dalam merespon takut. Dalam bacaan kita, para murid Yesus merespon ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Sumber takutnya adalah bersembunyi, ya, di satu tempat, di satu ruangan, di lantai atas, mengunci pintu. Ya, kita nggak bisa bilang nggak boleh begitu. Kan rasul-rasul, murid Yesus, kok takut? Sebentar, ini normal, ya, normal, ya. Artinya itu respon yang dimungkinkan sebagai manusia kita lakukan, sembunyi, ya, dengan mengunci pintu atas sumber takut itu, atau melarikan diri agar tidak tersentuh dengan sumber takut, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka tahu mau menangkap dan membunuh, ya. Tapi mari kita akan perhatikan Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus menyetujui sikap para muridnya itu? Ya, ini kita akan coba renungkan. Kenapa Tuhan tidak menghilangkan, ya, respon takut dalam diri manusia? Karena Yesus pun dalam kisahnya ketika dia di satu taman, dia merasakan takut loh. Saking takutnya, keringatnya seperti tetes, ya, butir yang besar gitu ya, seperti darah juga. Kondisi yang dia bergumul amat sangat. Kenapa? Sumber ancamannya adalah kematian, kehilangan nyawa, ya, nggak tenang, betul. Jadi jangan asumsi kita, kan ada kalimat Yesus bilang jangan takut, ya. Ini kita akan nanti lebih dalam, maksudnya takut apa dulu gitu ya. Secara respon alami tubuh kita itu dimungkinkan, ya. Tapi dalam kisah Yesus pun ketika dia takut itu, apa respon dia dari takut itu? Apakah dia lari, ya, bersembunyi, atau dia menghadapi? Apa pilihan yang Yesus lakukan ketika dia takut? Dia menghadapi, ya. Para muridnya apa? Mereka bersembunyi. Beda ya, ada dua sikap. Nah, sekarang kenapa dalam bacaan kita diceritakan dalam suasana takut itu, pintu yang terkunci, Yohanes menghadirkan sebuah kisah yang dialami untuk kita. Yesus muncul di tengah-tengah mereka yang sedang takut.
muncul di tengah-tengah mereka. Dan pertanyaannya, kenapa Yesus muncul? Kan gitu, ngapain? Gitu ya. Apa misinya? Mau apa? Kalau dalam bacaan kita ya Bapak Ibu Saudara ayat 19 sampai 23, mari kita melihat kenapa Tuhan memunculkan dirinya. Karena Yesus yang bangkit itu tidak mau misi Allah, missio Dei, misi Allah itu putus. Oleh karena peristiwa kematiannya dan ketakutan para muridnya terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa? Karena misi Allah untuk menyatakan keselamatan itu bagi dunia harus terus terjadi sampai Maranatha. Ya, kedatangan Tuhan kembali. Jadi bicara misi Allah ini, ya. Kenapa? Secara daging manusiawi, ya kita lebih baik menyelamatkan diri begitu. Tapi dalam kondisi itu, Yesus tidak membiarkan mereka dibelenggu ketakutan. Nah ini dia. Kaitan dibelenggu ketakutan berarti bagi Yesus, para muridnya dengan bersembunyi mematikan aktivitas dan mematikan apa yang Tuhan pernah ingatkan. Kamu harus menjadi murid untuk menyatakan apa yang Tuhan sudah sampaikan, yaitu Injil. Kabar keselamatan keluar ke banyak orang ketika mengajar, ketika menyembuhkan, ketika memberikan penghiburan dan lain sebagainya. Mereka terbelenggu ketakutan sehingga mematikan panggilan mereka sebagai murid. Artinya menjadi murid Yesus tidak hanya berhenti dan akhirnya berhenti ketika Yesus mati, tapi teruskan ajaran-ajarannya. Ini yang ternyata dalam kesaksian kitab suci Allah tidak ingin itu terjadi. Ajaran Yesus, firman Allah dalam Yesus berhenti karena ketakutan, dibelenggu. Ya. Maka ketika Tuhan menampakkan diri, perhatikan, yang pertama kali dipatahkan apa? Yang pertama kali dihancurkan apa? Pada diri murid-muridnya, yaitu suasana ketakutan itu, belenggu itu. Dengan apa Tuhan mematahkan belenggu ketakutan mereka? Ya, perhatikan, kalau kita baca ucapan Yesus di situ, ketika dia datang, saudara Bapak Ibu, ya, ayat yang ke-19, damai sejahtera bagi kamu. Dan itu pun diulang lagi ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa? Karena ketakutan menyingkirkan suasana sukacita, suasana damai. Dan Tuhan tahu itu berarti tidak akan membuat mereka semangat. Maka ketakutan inilah yang dipatahkan dengan diganti dan diingatkan ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini bagi Yesus sesuatu yang diingatkan dan dikatakan kuberikan kepadamu. Saudara Bapak Ibu, Yesus tahu apa yang dirasakan para murid. Dia memberikan solusi. Dalam ketakutan solusinya adalah tentu tidak takut. Tapi apa dan bagaimana supaya tidak takut? Tuhan berikan damai sejahtera. Ketenangan, suasana senang kembali, girang kembali. Dan Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Betul, ini salam. Shalom gitu kan. Salam sejahtera. Betul. Tapi bukan cuma seperti ngucapin selamat pagi, salam standar ya. Selamat siang, bukan. Ya. Tapi mempertegas salam atau shalom. Ya, damai sejahtera atasmu. Damai Tuhan atasmu. Mengingatkan ada yang akan menguasaimu. Apa? Damai. Dan aminkan. Makanya direspon kalau bahasa Arabnya assalamualaikum ya, waalaikumsalam dibalik ya. Damai Tuhan atasmu, atasmu juga. Tadi kan kita waalaikum salam juga seperti itu bagian salamnya. Kita yang menerima mengaminkan dan menyilakan, kamu pun juga ya. Ini yang pertama yang Tuhan katakan kepada mereka. Damai sejahtera atas kamu. Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa Tuhan mematahkan ketakutan para muridnya? Artinya segitunya dia pengen para muridnya, kamu jangan takut. Aku ada sekarang. Ya, perhatikan. Ketika para muridnya bersama Yesus sedang di sebuah perahu dengan ombak dan angin yang besar, apa yang dialami para muridnya? Takut kan? Ada Yesus loh. Aneh ya? Jadi ternyata, mungkin kita juga bisa refleksi. Kita Kristen, kita tahu firman Allah. Ya, kita mungkin udah katam ya, hafal.
Kita pakai aksesoris Kristen, salib gitu ya. Oh ini ada gambar Yesusnya, misalkan ada bentuk Yesusnya. Tapi entah kenapa walaupun tahu, kok kita tetap merasa takut gitu atau khawatir dalam hidup ini. Kan ada Yesus gitu ya. Ada Yesus ternyata tidak memastikan orang yang percaya terhindar dari takut, khawatir, kecemasan atau gelisah. Kenapa? Karena memang tidak semua orang Kristen dalam pergumulannya hatinya damai, hatinya sejahtera, hatinya ada sukacita. Itu yang hilang. Maka yang pertama tadi apa? Tuhan mau isi itu. Yang pertama sebagai sebuah pondasi menyikapi ketakutan. Maka dengan damai. Untuk apa yang tadi saya sebut? Untuk apa Tuhan kasih damai? Karena Tuhan ingin para muridnya tahu betul ada tugas yang harus kamu isi sepanjang hidupmu sebelum kau meninggal. Maksudnya apa? Engkau hidup nggak untuk menghabiskan nafasmu mati. Kenapa? Hidup ini sebentar seperti uap. Maka jangan sia-siakan itu. Sadarlah hidup ini sebentar, singkat banget. Tapi isilah hidup yang singkat itu bagi Yesus adalah meneruskan ajaranku. Titik. Teruskan yang sudah kusampaikan kepadamu, yang engkau sudah dengar, yang engkau sudah lihat mujizat kuasa Allah. Teruskan sampai kematianmu. Itu pesan bagian yang kedua kalau kita bertanya, kenapa Tuhan harus berikan damai kepada mereka? Maunya Tuhan apa? Maunya Tuhan adalah mereka harus keluar mengisi hidup mereka dengan ajaran Tuhan kepada banyak orang. Dengan damai itu mereka gak lagi menghadapi takut dengan sembunyi atau melarikan diri, tapi dengan terbuka. Keluar, buka pintu itu. Buka. Kunci itu buka, kamu keluar. Kamu keluar, hadapi hidupmu. Hadapi orang-orang Yahudi. Saudara Bapak Ibu, apa bukti nyata yang Tuhan buat kepada para muridnya? 11 Rasul Yesus. Ya. 12 tambah Matias. Kan Yudas Iskariot sudah mati ya. Kecuali Yohanes yang di Pulau Patmos, matinya martir. Matinya enggak dalam suasana tenang, tapi disiksa. Ada yang mati disalib seperti Yesus, ada yang matinya salib terbalik, ada yang matinya salibnya bentuk X. Ada yang ditombak. Kadang saya pikir gini ya, Bapak Ibu Saudara, kita itu banyak kan Kristen manja gitu ya sama Tuhan. Tuhan, aku nih sakit tolonglah. Kita udah merengek begitu ya. Soalnya kita bilang kan ikut Tuhan gak boleh ada penderitaan begitu kan. Ikut Tuhan gak boleh ada masalah. Bahkan berat banget tuh jangan. Hei, orang terdekat Yesus, Rasulnya, matinya gak seperti yang kau bilang. Matinya kalem, enak, tanpa sakit, senyum. Dan semuanya kumpul, teduh. Enggak, itu kita gak bisa minta. Itu realita apapun terjadi, ya itulah yang kita alami nanti kalau mati. Tapi para murid Yesus pun memang gak mau mati seperti, tapi dia harus mengatakan, saya pilih Yesus ketimbang menyangkal, dan kematiannya adalah kematian yang mengerikan semuanya. Yang bagi banyak orang akan bilang, menyindir, mana kuasa Allah? Masa para murid Yesus, Rasulnya matinya begitu, dihina, direndahkan. Kan gitu, kita merasa gengsi begitu ya. Kita gak bisa sombong gitu lah. Kenapa? Kok Tuhan gak tolong gitu ya? Kok Tuhan tidak binasakan tuh para penjahat-penjahat ya? Bahkan tuh orang yang jahat ya, prajurit ya, yang eksekusi itu dengan sombong mengatakan, akulah Allah gitu ya. Bukan Allahnya orang Kristen gitu ya. Kita mungkin malu ya. Dan hati-hati loh, kita bisa ragu. Jangan-jangan Tuhanku gak ada nih. Jangan-jangan Tuhanku gak punya kuasa kan gitu. Perhatikan, ejekan-ejekan secara nggak langsung ini bisa mengganggu cara berpikir kita tentang iman kita. Tapi jangan kaget, Yesus pun ketika dia disalib, diolok-olok dan dikatakan, kalau engkau anak Allah turun, biarkan kuasa Allah menolong engkau. Tapi sampai dia mati, nggak ada kuasa Allah menolong Yesus. Apakah berarti Yesus kalah? Apakah berarti iman kepada Allah yang benar itu salah? Nah, ini saya ajak kita juga refleksi ya. Mindset kita mesti agak sedikit perbaiki begitu ya. Ya. Saudara Bapak Ibu. Bukan persoalan ada tidaknya penyebab ketakutan, kematian,
ya, akibat sakit penyakit yang menahun tidak sembuh-sembuh, akibat musibah, ya, akibat persoalan yang beruntun, apapun itu, ya, bukan soal itu, ya, dan menentukan siapa Tuhan kita, gitu ya, ya, itu godaan terbesar kita. Kita menguji Tuhan, ya, itu kan sama seperti iblis kan, menguji Yesus. Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Wah, ini godaan. Oh iya kan, aku anak Allah. Kecil, ding ding, jadi roti. Tapi Tuhan bilang, oh no, enggak ada. Kalau engkau anak Allah, terjun, nanti malaikat akan menatang kakimu, nggak akan terantuk batu. Iya juga nih, kan aku punya malaikat, lindungi aku. Coba Tapi Tuhan bilang, oh tidak. Saudara, hati-hati. Menjadi Kristen, menghayati kuasa Allah, tidak membuat kita manja dan cengeng dalam penderitaan. Dan mengatakan, hadirnya penderitaan maka hilanglah kuasa Allah. Hati-hati. Ya, jangan sombong. Kalau kita jadi orang yang merasa tidak pernah punya masalah, selalu ada mujizat, Tuhan nyata. Tetangga yang gak begitu bilang, Tuhan gue gak nyata. Sama-sama Kristen dia. Tuhan gak adil. Perhatikan. Fokusnya adalah bagi Yesus keluar. Buka kunci itu. Karena untuk itulah engkau menjadi muridku. Dan Tuhan gak pernah bilang, bagaimana suasana di luar? Penuh dengan ketidakpastian. Kita gak bisa takar. Semua bisa berubah seketika, baik yang kita suka maupun yang tidak. Ini memang membuat kita berpikir, Tuhan kenapa gak satu paket gitu loh. Pergilah, semua aman. Pergi kita. Dijamin. Tapi gak sepaket. Kamu pergi. Aman gak? Jangan tanya, pergi aja. Aduh Tuhan, saya butuh kepastian. Kan dia bilang, ya, kamu itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Udah jelas itu. Artinya bisa terjadi peristiwa, situasi yang mengerikan, yang menerkam Anda. Termasuk siapa? Orang-orang di sekitar Anda menerkam Anda. Jangan kaget loh. Dulu dia baik, sahabat. Udah sampai hidup semati kesannya. Wah pokoknya anakmu dan sebagainya gitu ya. Tapi jadi lawan sekarang gitu kan. Lalu kita marah gitu, kita kecewa. Kok begitu? Gak ada bekasnya kah? Ya jangan norak, biasa aja. Kenapa? Ya manusia bisa berubah kan? Ya kalau serigala mau dibaik-baikin tetap nerekam, ya, nyerang Anda, ya kan hewan buas gitu. Saudara Bapak Ibu, fokus orang Kristen, murid Yesus, bagi Yesus adalah pergi, buka kunci itu, sampaikan ajaranku. Seperti Bapa utus aku, kau sekarang kuutus keluar. Hadapi. Kita akan tanya. Tapi kadang aku gak sanggup Tuhan menghadapi. Nah di sini nih poinnya. Ada keterkaitan ketika Tuhan ngasih tugas, dia bukan Allah yang membiarkan kita menghadapi hal yang gak pasti itu. Ya, dalam sebuah ajaran ciptaan atau deisme gitu ya, Allah ciptakan dunia, tapi Allah sudah lepas tangan begitu loh. Tapi kalau teisme, Allah ciptakan dunia, Allah ikut terlibat dalam proses kehidupan di dunia. Artinya, kalau Tuhan katakan pada satu kesempatan sebelum berpisah, berikutnya dalam kisah perayaan gerejawi kita, kenaikan. Apa kata Yesus? Pergilah, ketahuilah. Eling, ingat. Aku nyertai kamu ya. Aku menyertai kamu. Mungkin kita bertanya, ngapain? Karena aku tahu di mana engkau melangkah penuh dengan ketidakpastian. Tapi kamu tahu yang pasti cuma satu, aku menyertai kamu. Amin. Ini. Maksudnya apa? Ternyata kita harus siap menghadapi sumber-sumber takut kita apapun itu dengan cara di awal dan sungguh-sungguh lihat Yesus. Itu kuncinya. Ketika Yesus berjalan di atas air, lalu para muridnya melihat itu hantu. Oh enggak, itu Yesus. Oh kalau engkau Yesus, suruh aku ke situ. Siapa yang ngomong begitu? Petrus ya? Apa Yudas? Kira-kira Petrus ya? Ketika Petrus begitu antusias, itu Yesus bukan hantu, dan dia melangkah dari perahu ke air itu, dia bisa berjalan beberapa langkah, tapi kemudian dia merasakan, ini manusiawi banget, merasakan angin
dan gelombang mengganggu kakinya. Dan pikirannya, logikanya, ini teh dalam. Kalau saya nyemplung, mati saya. Betul nggak? Berkecamuk semua dalam tubuh kita, cara berpikir kita, realita di luar kita, membuat kita tidak lagi fokus. Yang tadinya pada Yesus, akhirnya kabur kemana-mana. Apa yang terjadi karena itu? Dia merasakan akan tenggelam. Dan seketika dia berteriak, Yesus tolong. Apa yang dibuat Yesus? Dia menolong. Dan seketika sampailah mereka di tepian. Perhatikan. Yesus cuma mau bilang, yang pasti dalam hidupmu cuma satu. Aku menyertaimu, lihatlah aku. Lihatlah aku. Mungkin orang bilang, iya aku ngelihat Tuhan, aku berdoa. Oke. Tapi ketika kita bilang begitu, ternyata kita membiarkan eksternal di luar diri kita, suasana, bahkan cara berpikir kita, mengaburkan kita melihat Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Allah datang kepada setiap kita. Dia hanya mau mengatakan kepada kita, nak, seberapa usiamu hari ini? Ada yang kuminta engkau lakukan sebelum kematianmu. Perlihatkan ajaranku. Perlihatkan perintahku dengan cara dan gayamu. Ketika engkau merasakan tidak mudah, ketakutan itu, hadapilah dalam nama Yesus. Patahkan belenggu itu dalam nama Yesus. Ini jangan bilang Pak Pendeta kayak orang-orang ini ya, yang di sebelah sana ya, gereja lain, apa-apa dalam nama Yesus. Sebentar. Yang suruh mengucapkan dalam nama Yesus itu bukan gereja, tapi Yesus sendiri. Mintalah dalam namaku. Dalam namaku ada kuasa. Itu kata Yesus sendiri. Berarti apa? Nama di atas segala nama, Yesus itu diizinkan oleh Tuhan untuk kita gunakan. Untuk apa? Menghancurkan segala sesuatu yang mengganggu sikap berjalan kita menghadapi ketidakpastian di tengah menyampaikan ajaran Tuhan. Orang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Ya, kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara dalam nama Yesus dipatahkan. Loh kenapa? Nama ini berkuasa. Bukan cuma penyakit, tapi roh-roh jahat. Setan takut. Nama di atas segala nama, Yesus. Dan Tuhan izinkan, pakailah namaku. Maka kita setiap berdoa, di akhir doa menyebut apa? Dalam nama? Sebentar, betul. Dalam nama Yesus. Atau dalam nama orang tua kita. Atau opung kita. Atau pacar kita. Dalam nama istriku yang cantik aku berdoa. Belum pernah aku dengar itu. Tapi memang gak pernah begitu juga. Kenapa doanya dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus. Karena kita mau dibawa ke suasana kebenaran. Yesus yang kita pegang. Menyikapi hidup ini. Dan dalam doa itu, dalam nama Yesus, bila terjadi bukan untuk kesombongan kita, tapi kerendahan hati kita memuliakan. Karena engkau ya Yesus semuanya dilancarkan. Amin. Ini prinsip. Maka saya percaya betul pembangunan gedung gereja lantai 2 GKP Awiligar dalam nama siapa ketika berdoa dimulainya pembangunan? Dalam nama Yesus. Oh enggak Pak Pendeta. Dalam nama pendetaku. Dalam nama Pendeta Stefanus. Punten ya Pak Stefanus ya. Kami memulai pembangunan. Pasti enggak. Tapi dalam nama Yesus. Kenapa? Karena ini yang benar dan aku percaya Tuhan ada dalam proses ini memberkati dan melindungi kami. Amin. Ini sehingga siapapun penyumbangnya, pendonornya, relawannya nggak punya tempat membanggakan diri. Ada nih dulu nih, ini karena saya. Lihat tuh temboknya bagus, cat dari saya. Lihat nih AC-nya, dari saya. Tuhan kasih berkat buat semua kita.
memberikan kontribusi, tapi jangan ambil kemuliaan Tuhan dengan Anda membanggakan itu karena saya. Perhatikan. Dalam nama Yesus, ini karena Tuhan, amin. Maka yang ada kekaguman di saat waktu berjalan, semuanya dilancarkan, tepat pada waktunya, dananya melimpah. Kita cuma mau bilang, Tuhan, terpujilah namamu. Jemaat rendah hati. Ini. Maka mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketakutan bukan suatu yang mungkin kita bisa hindari. Karena fungsi otak kita pun bekerja untuk itu. Tapi sekarang ini ingat dan sadarlah. Dalam suasana takut apapun, ada dua responnya. Hadapi. Kedua, melarikan diri atau sembunyi. Dan kita bukan dengan sombong atau merasa sombong mengatakan, dalam nama Yesus kami akan hadapi. Amin. Pembangunan gedung gereja GKP Awiligar, dalam nama Yesus kami akan tuntaskan. Amin. Kok saya lebih pede daripada Bapak Ibu ya? Salah saya. Harus saya tanya dulu, Bapak Ibu pede gak nih? Pede kan? Amin. Menghadapi, membangun dengan tuntas gedung gereja lantai 2 di dalam nama Yesus. Amin. Bukan saya yang maksa kan? Jangan sampai saya kelewatan pede begitu ya. Artinya apa? Aktivitas jemaat jangan mati karena proses yang belum tuntas. Maka saya merasa hari ini dalam renungan ini, suasana sukacita iman Bapak Ibu Saudara yang membuat saya sebagai orang juga percaya kepada Tuhan. Akan Tuhan katakan, aku menyukai jemaat ini yang menyatakan kehendakku dengan segala pergumulan yang mungkin masih ada, tapi imannya tidak pernah berubah. Amin. Maka ada 3 hal akhirnya. Tetap hadirkan solusi dalam setiap pergumulan dari diri Anda. Berikan ide-ide yang cemerlang. Karena Tuhan titipkan hikmat dalam hidup semua kita. Ya. Walaupun kita sebelah ada orang bilang, siapa yang kasih ide? Dia diminta untuk melakukannya. Ya nggak apa-apa. Ini ide siapa nih? Rencana siapa? Saya. Kamu kerjakan dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Berikan apa yang kita anggap benar dan itu baik. Sampaikan dalam persekutuan. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan. Hadapi dengan kondisi yang mungkin berat itu dengan ide-ide, pikiran-pikiran, kontribusi yang nyata yang Tuhan izinkan aku sampaikan lewat Anda untuk jemaatmu. Yang kedua adalah setiap Anda terfikir, tergerak hatinya hal yang baik. Ini ngomong soal jemaat ya. Lakukan. Jangan tunda. Jangan tunda. Sesaat Anda terpikir, rasa dalam diri Anda sesuatu yang perlu Anda lakukan buat jemaat Anda, persekutuan ini, jangan tahan. Kerjakan. Sampaikan. Ya. Tadi yang pertama, jadi solusi. Betul? Datang dengan solusi, jangan datang bawa masalah. Oke? Yang ketiga, saudara Bapak Ibu. Betah tidaknya sebuah kebersamaan kita ada di situ adalah karena suasana. Maka mari, biarkan orang terbaik yang Tuhan titipkan di tempat ini, siapapun kita, akan selesai di usianya bersama dengan kita di sini. Amin. Karena dia merasakan indahnya suasana persekutuan dari semua orang yang dilihat dan dikenalnya. Saya percaya betul, jemaat Awiligar Tuhan mau berkati dan sudah diberkati. Maka kita yang menjaga suasana itu, jangan ada pikiran-pikiran yang berbeda, yang hanya mengedepankan emosi kepentingan pribadi. Kalau itu muncul, segera dalam nama Yesus tolak. Gimana cara saya bisa mempengaruhi banyak orang memuji saya? Patahkan. Karena semakin Anda setia, semakin keras iblis mencoba menghancurkan jemaat Awiligar. Hati-hati. Semakin Anda tinggi di atas, angin semakin keras. Tapi Tuhan katakan, aku ada. Maka mari nikmati. Nikmati Anda sudah keluar dari rumah Anda masing-masing, ketemu dengan dunia ini. Tapi hadirkan diri Anda. Bukan oleh karena Anda punya yang lebih. Karena Anda punya Tuhan yang memberkati. Sekecil apapun Anda mau berikan untuk sebuah kebersamaan, suasana pelayanan, suasana persekutuan, akan menjadi berkat. Dan setiap orang akan mengingat dan mengenangnya.